Hobbyers, apa kabarnya nih di sore hari ini nih hadir nih Kray bareng ada di sini nih ada kelas inspirasi hadir di Batamian Hobbies. Halo, mana suaranya dari abang-abang kelas inspirasi? Halo semuanya, semangat pagi. Oke, semangat pagi. Kok masih pagi sih? Iya, karena kalau kita di kelas inspirasi itu setiap harinya kita terasa pagi. Oh iya. Jadi nggak ada yang loyo-loyo, nggak ada yang lemes-lemes. Kita semuanya semangat pagi dari pagi sampai malam. Cemut kakak. Oke. Pengen kenalan dong siapa aja yang hadir di sini nih? Oke, perkenalkan nama saya Ade Jamil. Saya relawan kelas inspirasi Batam. Yoa. Kemudian di sini ada Ya, saya Wahyu, relawan kelas inspirasi Batam juga. Iya. Oke. Iya. Pengen tahu dong itu kelas inspirasi itu tuh apaan sih ya? Dan kapan itu terbentuknya kak? Oke, kalau kelas inspirasi Batam itu adalah komunitas peduli pendidikan khususnya Kota Batam yang kita bergerak sejak tahun 2014 Ya. dengan kegiatan menginspirasi dan memotivasi para siswa SD yang ada di seluruh penjuru Kota Batam. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri kita sudah ada sejak tahun 2012, itu dimulai dari Jakarta. Yang diperkasai oleh Yayasan Indonesia Mengajar dan sampai hari ini kelas inspirasi itu sudah ada dari Aceh sampai Fak-Fak. Papua. Dari ujung ke ujung sudah ada. Iya. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Mana tepuk tangannya? Wah. Kalau Cium tangan tepuk tangan kita bukan gitu. Tepuk tangan kita gini ya. Gimana? Tepuk semangat. Semangat. Oke, luar biasa buat kelas inspirasi. Kalau dengan ujung sana Bang siapa namanya tadi? Wahyu. Oh, Bang Wahyu. Ini pengen tahu dong kegiatan apa aja sih yang pernah dibuat sama kelas inspirasi Batam ini? Oke, baik, kegiatan utama kelas inspirasi itu adalah hari inspirasi. Jadi hari inspirasi itu kita yang relawan, yang pekerja atau profesional, kita cuti 1 hari untuk terjun ke sekolah dasar, menginspirasi, membagikan tentang pengalaman, profesi, dan pekerjaan kita sehari-hari. Itu kegiatan utamanya. Kelas inspirasi Batam itu juga punya banyak kegiatan. Beberapa diantaranya ada Reading Day. Reading Day itu kita mengajak adik-adik di sekolah dasar itu untuk lebih gemar membaca, mengenalkan mereka tentang manfaat membaca dan berbagai jenis buku juga. Sudah gitu yang dalam waktu dekat ini di bulan Februari nanti kita ada yang namanya itu kelas inspirasi Batam Hinterland. Jadi kita memang mengunjungi pulau-pulau di daerah Barelang dan untuk Februari nanti kita akan turun di daerah Rempang. Rempang, paling ujung ya? Paling ujung dan kita Paling ujung. baru dari sana, tahu nggak, kami bawa kuini. Wow, oleh-oleh dari Rempang. Oleh-oleh dari ya? Rempang itu ada kuini, ada kelapa muda, ada bangau. Ada bangau. Di situ ada rawa payau dan di situ ada banyak bangau Banyak liar bangau yang tinggal di sana. Wow. Jadi sangat indah sekali dan kita merasa itu bukan Batam. Oh, berarti kayak udah berada di luar gitu ya, luar Iya, negeri berada ya? di luar negeri. Jadi itu salah satu keuntungan kita yang bergabung di relawan kelas inspirasi Batam itu kita mengunjungi pelosok-pelosok Batam yang belum pernah kita kunjungi. Yang kita sebenarnya belum tahu gitu iya, ya. Dan kita nggak nyangka-nyangka di situ ternyata ada sekolahnya, ada sekolah dasarnya, ada anak-anaknya. Nah, ternyata di daerah sana ada 2 SD. Satu SD-nya SD berapa tadi? 1 SD 007 Galang itu di Desa Moga. Itu desa. Itu desa. Ya Allah, setahu aku di Batam nggak ada desa loh. Dan itu SD-nya cuma 70 anak saja. 70 anak satu Iya, sekolah. Satu sekolah 70 anak. Kemudian ada SD 002 di Pulau Pasir Panjang cuma 50 anak di satu SD gitu. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu saking jauhnya rumah ya. Saking dari kota. jauh sekali dan itu memang desa sih. Oh. Desa. Itu tuh kegiatannya apa sih di sekolah gitu, ngapa-ngapain gitu? Nah, kita mengkepoin. Oh ya, mengkepoin. Mengkepoin satu SD gitu kan, kita kerjain satu Iya. SD. Yang pasti kita datang ke SD itu intinya sebagai kompor. Kompor. Kita kompor motivasi dan kita kompor inspirasi anak-anak. Jadi pembakar. Jadi kalau gini, coba gini, Mas Rey, cita-citanya waktu kecil dulu jadi apa? Sebenarnya kalau waktu kecil Nggak mungkin kan jadi penyiar, PNS diam rahasia. Diam. Itu waktu kecil-kecil masih bayi itu tuh cita-citanya jadi pilot ya. pilot atau Miss Kecantikan.
Rahasia, jangan bilang-bilang. Oke, itu waktu SD ya, waktu masih bayi-bayi. Sewaktu SD itu tuh terinspirasi pengen jadi artis sebenarnya. Wah. Tunggu, ketahuan kali bokisnya. Ya? Kecil pengen jadi pilot. Emang dia kecil udah punya cita-cita. Ya, yang namanya penipu kecil gitu ya. Jadi Pak, sewaktu SD. Waktu SD itu jadi pilot waktu SD pengen jadi penyanyi kayak. Itu iya. tuh terinspirasi banget sama Dewa Once yang dulu tuh datang ke Batam tuh sering banget datang ke Batam ya kan, jadi konser, jadi bahkan kalau di sekolah malah gila-gilaan nyanyi lompat-lompat gitu. Gini, seandainya waktu pas SD dulu itu Dewa Once datang ke sekolah Mas Rey, kemudian cerita di depan kelas, jadi penyanyi itu seperti apa sih? Dan bagaimana menjadi seorang penyanyi, bagaimana bisa dia mendapatkan karirnya pada saat itu, senang nggak? Seneng banget, tapi malah nggak pernah tuh. SD gua gitu ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh kelas inspirasi Wow, Batam. seperti apa tuh? Jadi ketika anak-anak punya cita-cita, mau jadi dokter kah, mau jadi polisi kah, mau jadi insinyur kah. Nah, relawan-relawan kita yang berprofesi seperti itu datang ke sekolah, masuk ke kelas mereka bercerita tentang kerjaan polisi itu seperti apa, kerjaan dokter seperti apa. Jadi impiannya semakin nyata gitu. Jadi ya, anak-anak bisa langsung melihat figur yang mereka impi-impikan gitu loh. Dan itu membakar semangat anak-anak untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Bayangkan, ternyata di Batam ini banyak anak-anak SD yang khususnya terletak di pinggiran kota Batam, bener banget, tidak punya niat untuk melanjutkan ke SMP. Wow, kok gitu sih? Nah, karena lingkungan mereka itu kebanyakan pendidikannya hanya sebatas SD saja. Nah, termasuk teman-teman gitu. yang dulu itu tuh lulus SD, bahkan SMP gitu, nggak pengen sekolah, malah udah cabut-cabutan, ngetrek sana, narkobaan gitu kan. Itu berarti udah salah jalan mereka ya? Saya rasa sih kemungkinan mereka belum beruntung, belum ada kelas inspirasi Batam belum ketemu sama dari teman-teman kelas inspirasi. Jadi mereka tidak ada figur yang mereka jadikan contoh, tidak ada yang memotivasi semangat mereka bahwa ternyata walaupun tinggal di pelosok kota, tinggal di pinggiran desa, mereka bisa menjadi sukses di kemudian hari. Contoh, Pak Dahlan Iskan. Nah, dulu kan siapa di kampung itu? kan? Siapa itu? Tetangga kami. Saya sih nggak kenal siapa. Tetangga. Pokoknya Pak Dahlan Iskan lah ya gitu ya. Dahlan Iskan kan namanya. Iya, Dahlan Iskan. Tetangga sebelah gitu kan. Iya, tetangga sebelah. Tinggalnya di kampung mana gitu ya, yang sampai ngeluarin buku gitu kan. Nah, Jakarta ya. Iya, yang ada bukunya sepatu Dahlan ya kalau nggak salah. Yang bukunya terkenal se-Indonesia. Iya. Rupanya dulu ceritanya gini kan, karena dia dulu masih tinggal di kampung gitu kan, nggak kebayang tuh. Suatu saat nanti jadi orang. Ya. Ternyata jadi menteri apa kemarin? Menteri BUMN. Menteri BUMN. Siapa sangka? Nah, ada lagi siapa? Aku aja lupa. Tanjung, anak Singkong, Hairul Tanjung, pasti nggak kenal kan? Mana mungkin? Kenal. Kenalannya di Batam-Batam doang gitu ya. Super banget sih gue gaptek gitu ya. Kalau pas inspirasi itu punya relasi dari ujung ke ujung. Jadi seluruh Indonesia itu kita punya link yang sangat banyak sekali. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi buat kelas inspirasi. Tadi tepuk tangannya gimana tuh? Tepuk semangat. Semangat. Oke, itu dia kayak listener tadi, kayak listener seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan, yang lagi di YouTube ya kan. Selamat mendengarkan. Nah, buat yang pengen ikutan gabung kepo-kepo juga boleh nih di line telepon di 0778311023 Kre hadirkan. Oke, ini masih balik lagi nih dengan kelas inspirasi dengan Bang Ade Jamil dan yang di ujung Bang Wahyu. Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu, salam kenal. Oke. Juga. Ini profesi apa aja sih yang udah pernah dihadirkan ke SD gitu? Jadi dari kelas inspirasi Batam yang pertama sampai yang terakhir kali itu kita dari berbagai macam profesi sudah hadir. Mulai dari yang umum anak-anak tahu seperti pemirsa ada di sana juga. seperti dosen, seperti polisi, bahkan polisi. sampai profesi yang mereka belum tahu pun kita bawakan. Kenapa? Karena tujuannya juga agar adik-adik itu tidak hanya tahu profesi sebatas yang mereka tahu. Karena kalau kita tanya anak-anak kecil kan, mau jadi apa nak? Jadi guru, dokter, polisi, umum yang mereka tahu. Padahal profesi itu ada banyak. Di kelas inspirasi juga ada yang backgroundnya itu sebagai web design, IT, dan segala macamnya lagi yang mungkin anak-anak itu juga belum tahu seperti itu. Saya pernah loh diajak untuk kelas inspirasi waktu itu
sama teman-teman yang waktu saya belum jadi penyiar loh, belum jadi artis lah. Songong gitu ya. Dulu saya waktu itu masih kegiatannya sebagai DJ Blok S ya kan. Saya diajak gitu tuh, kamu ajak apa? Ikutan inspirasi lah katanya, kelas inspirasi. Aduh, itu ngapain kegiatannya? Menginspirasi lewat profesi katanya. Loh, lu gila ya, gue profesi malam gitu kan. Jadi kayaknya nggak usah dulu deh, gue kayaknya salah menginspirasi gitu. Itu gimana nih dengan profesi-profesi yang kayaknya bukan jadi contoh gitu contohnya? Nah, seperti ini. Jadi kita sebelum kita menempatkan relawan itu di sekolah, kita ada seleksinya. Nah, memang tidak semua profesi yang kita jebolkan untuk menjadi inspirator. Oh, jadi nggak semuanya jadi relawan ya? Bukan tidak semuanya menjadi relawan, tetapi dengan porsinya masing-masing gitu loh. Jadi kalau dengan profesi-profesi yang kurang familiar dan mungkin dianggap belum makanan anak-anak, nah itu kita jadikan sebagai panitia. Nah, kita lebih utama dulu yang sering mereka dengar supaya lebih akrab di telinga mereka dan pesan yang disampaikan itu lebih masuk. Sedangkan profesi-profesi yang jarang didengar, apabila kita menganggap profesinya bukan makanan anak SD, ya salah satunya yang seperti dibilang tadi, nah, itu kita masukin sebagai panitia, tetap bisa berkontribusi, gitu loh. Tetap bisa menjadi relawan pokoknya. Iya, bisa tetap menjadi relawan. Oh iya, oke, silakan Pak, ada yang mau gabung di 0778311023, masih belum ada ternyata. Oke, ini masih pengen lagi nih, pernah ketemu nggak sih, ini kan menginspirasi anak SD ya kan, kegiatannya main-main, ini kalau keren lihat sih acaranya iseng-iseng main-main foto-foto terus main alat apa sih namanya itu, main alat tradisional ya, apa sih alat tradisional itu itu permainan tradisional itu kegiatan kita bukan dari inspirasi yang itu kegiatannya di Minggu Ceria. Oh, Minggu Ceria itu bagian dari kelas inspirasi juga lagi. Jadi kegiatan kelas inspirasi yang utama itu hari inspirasi di SD. Kemudian nanti kita ada Car Free Day itu di Nagoya minggu kedua dan keempat. Minggu pertama dan ketiga itu ada Minggu Ceria di Empu Putri. Nah, di Minggu Ceria itu kita melestarikan. Minggu pertama itu hari Minggu, setiap hari Minggu? Setiap hari Minggu. Jadi di Minggu Ceria di Empu Putri itu kita melestarikan permainan rakyat sama menyediakan buku-buku bacaan secara gratis. Oh, jadi kita baca-baca di sana. Iya, baca-baca. Jadi adik-adik yang jalan-jalan ke sana sama orang tuanya itu malah sering jadi tempat penitipan anak kami. Oh my god. Iya. Ibunya lari sudah keliling, anaknya titipin ke kami, nanti anaknya baca-baca gitu kan. Mamanya pacaran kemana-mana gitu ya. Udah capek keliling, nanti anaknya jemput bawa pulang. Oke, tapi nggak apa-apa deh, emang seru-seruan banget gitu ya. Tapi pernah nggak sih ketemu anak-anak yang gitu tuh rempong banget bawaannya itu, atau usil banget, iseng banget, atau nggak mau diam gitu, nggak bisa diatur kayak gini kan orangnya, gratilan atau apa sih namanya tuh? Super aktif ya kan, keranjingan kalau orang Jawa bilang. Kalau istilah pendidikannya anak-anak super aktif. Oh, super aktif, iya benar. Itu pernah nggak ketemu yang kayak gitu? Sering. Ada yang ketika kita masuk itu anaknya pulang, bawa tas langsung pulang gitu kan. Ada juga ketika kita masuk itu nggak dihargain banget ya, sumpah deh. Sakitnya tuh di mana? Gitu kan. Nah, istighfar Pak, istighfar. Oke, terus gimana tuh? Ada juga ketika kita ada lagi asik-asik ngajar itu ada yang berantem, gitu kan, berantem di dalam kelas sampai nangis-nangisan. Nah, itu kita masih sikapinya secara bijak dan kita karena sudah tahu tentang pengelolaan atau manajemen kelas, kita bisa mengatasinya dengan melakukan pendekatan. Akhirnya anaknya jadi kooperatif dan ikut dalam kegiatan kita di kelas dan di ruang kelas gitu. Jadi nggak ada masalah sejauh ini. Contohnya kalau ini Kre jadi anak kecil gitu ya, anak SD, Kre ini gratilan, tangannya mau diambilin ini semuanya, ini dicek-cek semuanya ataupun diusil-usilin, itu gimana? Oh, gampang. Ada tali di belakang. Oh my god. Kan itu katanya tadi bukan kooperatif ataupun yang apa spesial gitu. Kan spesial kalau dia tinggal dikurung gitu ya, dikurung atau diasingkan gitu ya. Lanjutkan acaranya. Tanpa ada yang harus usil gitu ya. Aman dunia ya. Oke. Contoh kalau abang siapa tadi, saya orangnya pelupa kalau nggak dicatat loh. Ya, Wahyu. Bang Wahyu, kalau Bang Wahyu gitu, kalau yang lagi gratilan tuh panitianya gitu. Atau iseng gitu. Biasanya ya kita kalau saya pribadi berhadapan dengan anak-anak yang super aktif itu, kita harus berusaha masuk, kita harus berusaha menempatkan diri menjadi seperti mereka, seperti itu. Gitu itu kuncinya. Kalau kita berhasil menyatu dengan mereka, mereka menyatu dengan kita, itu super aktifnya mereka itu bisa dikendalikan dengan mudah, seperti itu. Gitu
gitu ya. Oke, Ya. ini kan ada tengok relawan-relawan yang pengen gabung gitu kan. Itu syarat-syaratnya apa aja sih kalau buat pengen gabung gitu? Syarat utamanya itu memiliki pengalaman 2 tahun minimal. Jadi kita ingin cari relawan itu yang memang benar-benar expert dalam bidangnya. Kemudian juga diutamakan itu yang sudah selesai dalam proses pendidikan seperti itu. Jadi bukan yang berstatus sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi boleh menjadi relawan, tapi porsinya adalah sebagai panitia atau dokumentator seperti itu. Karena untuk profesi atau para pengajar inspirator, kita akan utamakan yang mereka sudah expert dalam bidangnya dan sudah menyelesaikan pendidikannya. Ini juga memotivasi adik-adik untuk lebih giat lagi dalam mereka melanjutkan pendidikannya seperti itu. Benar banget. Oke, ini kegiatannya yang pengen buat kayak listeners gitu ya, yang masih muda-muda atau yang lagi dengerin sedang SMP ataupun SD ataupun ibu-ibu yang lagi dengerin itu pengen tahu kegiatan minggu ke minggu, jadi pengen ketemu sama kelas inspirasi gimana itu? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat gitu. Nah, kalau untuk kegiatan per minggu, kalau seperti tadi minggu 1 dan 3 kita ada di Minggu Putri. Minggu pertama berarti untuk minggu ini berarti besok hari Minggu ya? Berarti besok mana? Iya, kalau kebetulan besok kita nggak ada kegiatan di Minggu Putri karena kita ada kegiatan kita sebut hari refleksi itu di Game Center Batam Indo. Game Center Batam Indo? Dekat Masjid Nurul Islam. Nurul Islam. Iya. Nah, kan ada game centernya tuh. Nah, kita mengadakan hari refleksi. CC ya, dekat CC ya, atau? dekat CC. Oh, dekat CC. Kita mengadakan hari refleksi itu khusus untuk relawan. Kita mengevaluasi kegiatan hari inspirasi yang pernah kita lakukan. Kalau untuk hari biasanya seperti tadi, minggu 1 dan 3 kita di Minggu Putri, minggu 2 dan 4 kita di Car Free Day Nagoya. Oke, buat kayak listeners yang pengen tahu dengan kegiatan sosialisasi, kegiatan relawan dari kelas inspirasi untuk besok, untuk hari Minggu bisa ketemu di CC itu kira-kira jam berapaan itu tuh? Kalau pengen kenalan atau pengen tahu gitu. Iya, kita ada di CC Muka Kuning Batam Indo itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jam 8 pagi, ya Allah, pagi-pagi sudah kesana. Tetap dong, semangatnya tetap harus semangat pagi. Ya, oke. Kira aja jam 9 pagi baru nongol di sini ya. Kelihatan dari wajah. Oh my god, khusus. Jangan bilang-bilang, please. Ketahuan masih malas bangun gitu ya. Oke deh. Ada lagi nggak nih mau yang dikasih tahu dengan kayak listeners atau yang pengen kenalan di dunia maya gitu, di Twitter ataupun di mana-mana aja boleh? Iya, ya kalau untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kelas inspirasi Batam, yang pertama bisa mengkepoin kita di Facebook. Kepo dengan sopan ya? Iya, dengan sopan gitu lah. Assalamualaikum kakak. Halo, boleh kenalan nggak? Tangannya mana? Ada di Facebook kita, relawan kelas inspirasi Batam, kemudian di fanpage-nya dan grupnya juga dengan kelas inspirasi Batam dengan sama. Instagram kita ada @inspirasi_Batam. Kalau untuk di Twitter kita @ki_Batam. Sedangkan untuk email kita ada klasinspirasi_Batam@yahoo.com. Pokoknya segala macam adalah kelas inspirasi. Ada kelas inspirasi Batam. Jadi kalau ingin mengetahui cerita di hari inspirasi dan kegiatan lainnya, cukup cari aja di Google, googling aja kelas inspirasi Batam, karena para relawan yang mempunyai blog itu sudah menuliskan cerita-cerita di blog-blog mereka tentang pengalaman pribadi, apa yang mereka rasakan seperti bangun pagi tadi. Oh my god. Jadi gini, contohnya waktu kalau kita ngadakan KIB Hinterland nih, yang bulan yang pernah kita lakukan bulan September yang lalu, itu kan kita naik pompong dari jembatan 2 sampai jembatan 6 tuh. Subuh kita sudah di jembatan Barelang. Bayangkan saudara-saudara luar biasa begitu pengorbanan untuk menginspirasi teman-teman kecil ya kan, teman-teman SD untuk begitu memimpin. Tapi kami kasih peringatan dulu sebelum bergabung di kelas inspirasi Batam. Awas. Kelas inspirasi Batam ini mengakibatkan kecanduan. Oh my god, kecanduan seperti apa? Sekali ikutan nggak mau lagi. Nggak mau ikut lagi. Nggak mau lagi keluar. Oh, nggak mau keluar. Jadi gitu pengen ya? ikut lagi. Karena memang gitu ya? karena bukan hanya seru-seruan ya. Karena kita ini mendapatkan sebuah kenikmatan yang tidak ternilai harganya ketika kita melihat anak-anak terinspirasi dengan profesi kita, dengan kepribadian kita, dengan kisah-kisah kita, sehingga memicu semangat kita juga untuk berbuat lebih demi bangsa ini. Gitu. Bener banget, luar biasa, tepuk tangan buat kelas inspirasi. Kalau Bang Ade sendiri di kelas inspirasi peranannya apa sih?
Saya sebagai relawan kelas inspirasi Batam di sana Jadi dan ngapain aja? sudah bergabung sejak tahun 2014. Nah, Berarti udah 2 tahun yang lalu? Setahun ya, yang lalu? setahunan ya. Jadi kita itu tugasnya pertama rekrut relawan. Cari relawan sana sini gitu, promo-promo gitu. Karena sebenarnya banyak yang ingin bergabung, tapi mereka tidak tahu cara bergabung dan mau ngapain di sana. Gitu. Nah, tugas kita itu sebagai penyambung antara kelas inspirasi Batam dengan masyarakat. Nah, kemudian kita juga menginformasikan ke sekolah-sekolah. Kadang ada sekolah yang menganggap bahwa kegiatan ini dibayar. Nah, kegiatan ini ngeluarin duit. Padahal kegiatan ini 100% gratis. Oh, itu ada di dasar Dharma ini, ada kelas di inspirasi. Tujuh sikap. Tujuh sikap dasar. oke, 7 kelas. Jadi 7 sikap dasar kita itu Perlu contekan? perlu contekan. Nah, saya aja nggak pernah hafal lah. Udah 1 Oke. tahun lebih. Oke, saya contekan di ini. Bisa kayak listeners bisa tengok nih di Facebook page kelas inspirasi Batam. Ada apa aja di sana? Cekidot. Oke. 7 kelas ya, 7 sikap ya. 7 sikap Oke, dasar. pertama ini ada nih. Apa? Silakan dibacain. Pertama, Adalah sukarela. sukarela. Iya. Setiap relawan itu yang bergabung di kelas inspirasi Batam bergabung tanpa paksaan. Sukarela gitu. Sukarela banget gitu, Oke. sukarela banget. Jadi semua pihak yang terlibat mengikuti kegiatan ini dengan penuh kerelaan hati. Nyontek ya Pak ya. Biar lancar Pak, durasi. Oke. Mereka terlibat tanpa paksaan baik sekolah maupun relawan atau Bener pegiatnya. banget. Kemudian yang kedua itu bebas kepentingan. Nah, kegiatan ini bebas dari relasi dengan institusi perusahaan atau lembaga tempat para relawan bekerja, Ya. relasi dengan motif pemasaran perusahaan dan berbagai kepentingan non pendidikan yang tidak relevan. Jadi Benar. sama sekali no promo-promo. Oh iya, no iklan gitu. iklan. No titipan sponsor gitu ya. Betul. No coblos-coblos tentunya kan. Benar. Nah, satu-satunya kepentingan yang ada adalah demi masa depan anak-anak Indonesia. Ya, Indonesia Raya. Indonesia. Oke. Kalau kita di Batam, anak-anak Batam dan sekitarnya. Oke, benar banget. Kemudian yang ketiga adalah tanpa biaya. Tidak ada biaya baik yang dipungut dari relawan, sekolah atau siapapun. Tidak juga melibatkan pendanaan dari perusahaan atau lembaga lain. Satu-satunya pendanaan di kelas inspirasi Batam adalah iuran dari masing-masing relawan untuk membiayai kegiatan operasional. Jadi nggak ada Contoh, titipan sponsor pemerintah Nggak ada. ataupun label manapun enggak, gitu ya. jadi gini, iurannya gini. Kita mau beli spanduk nih, ayo patungan. Nah, kita mau beli figuran nih, ayo patungan. Nah, gitu. Atau mau beli mainan alat peraga gitu, alat modul peraga. gitu Jadi ya. bagi yang memiliki rezeki lebih, patungannya dengan sukarela memberi lebih gitu loh. Iya, benar banget. Nah, kemudian yang keempat, siap belajar. Bersiap terbuka dan saling belajar, baik sekolah, pegiat, atau relawan dan semua pihak yang terlibat. Relawan terbuka belajar khususnya bagaimana mengajar di depan kelas. Sekolah juga terbuka dengan masukan dari relawan khususnya tentang penyelenggaraan kelas inspirasi Batam. Yang kelima, ambil bagian langsung. Para relawan dan juga pihak sekolah selalu siap turun tangan langsung dan fokus pada aksi dan dampak bagi siswa dan kemajuan sekolahnya. Kesiapan turun tangan juga dibuktikan dengan siap mengambil cuti. Nah, ngambil cuti pada hari H dan siap untuk berkorban